Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmaini Channel. Biasanya saya membahas tentang kewajiban sedekah ya, tapi kali ini enggak. Tonton video saya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 12 siang. Materi kali ini adalah yang enggak kalah menariknya. Ini saya tonton dari videonya Ustadz Hadi Hidayat. Kita doakan ulama-ulama kita, Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, siapapun ulama-ulama kita, selalu dilindungi dia dan keluarga beliau dan diberkahi rahmat Allah oleh Allah, amin. Dalam ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat yang mengangkat satu materi yang saya sangat suka sekali, mungkin teman-teman juga suka. Beliau mengatakan 4 hal yang harus diminta pada 4 hal penting yang harus diminta pada saat sholat. Jadi kalau kita sholat kan biasanya habis sholat kita berdoa ya. Doa ini, 4 doa ini yang kita sebutkan, yang kita minta bukan setelah selesai sholat, tapi setelah tahiyat akhir sebelum sholat. Dan kalau kita meminta 4 doa ini, kata Ustadz Hadi Hidayat, semua keinginan kita, doa-doa kita yang lain akan terpenuhi. Dan 4 doa ini saya juga pernah dengar dari Ustadz Abdul Somad, itu sangat penting sekali untuk dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, kalau bisa dihafalin 4 doa ini ya. 4 doa ini dibaca setelah selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi 4 doa ini saya sebutin ya. Sebelumnya apa doa itu? Doa ini terdaftar diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 588. Kalau kita bicara tentang Ustadz Hadi Hidayat, tentu saja semua ceramah beliau itu ada menyebutkan hadis berapa, surah berapa. Jadi ini hadisnya riwayat Muslim 588. Bahkan Imam An-Nawawi mendapatkan informasi dari hadis ini dari seorang ulama yang besar, dan ulama itu bertanya kepada anaknya, apakah engkau telah membaca doa ini pada saat selesai tahiyat akhir sebelum sholat? Tuh anaknya bilangin, tidak. Dia bertanya sampai 3 kali, tidak. Kata sahabatnya, gurunya Imam An-Nawawi ini, disebutkan namanya sama Ustadz Hadi Hidayat, tapi saya lupa. Dia bilang kepada anaknya, kamu ulang lagi sholat kamu. Saking pentingnya doa ini. Jadi setiap sebelum selesai tahiyat akhir sebelum salam wajib baca doa ini. Pokoknya penting banget deh, segitu pentingnya. Maka pada saat anaknya tidak baca doa ini, disuruh ulang lagi sholatnya. Sebegitu pentingnya. Sebelum masuk lagi, kata Ustadz Hadi Hidayat, waktu yang sangat mabrur itu berdoa, yang mabrur untuk berdoa itu adalah menurut beliau ya pada waktu sahar. Pada waktu sahar itu adalah kita biasanya makin untuk sahur. Waktu sahur itu menjelang azan itulah sekitar 15 menit sebelum azan. Itu waktu sahar ya. Terus yang kedua adalah pada saat selesai tahiyat akhir sebelum salam. Jadi itu adalah waktu yang mustajab doanya. Apa doanya itu? Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarrana fitnatil masihid dajjal. Saya ulang lagi sama artinya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungilah aku berlindung dari siksaan neraka jahanam. Wa min azabi qabri, berlindung dari siksaan kubur. Wa min fitnati mahya wal mamat, berlindung dari fitnah saat hidup dan setelah wafat. Wa min syarran fitnatil masihid dajjal, berlindung dari fitnah dajjal. Dan ini yang keempat ini sangat-sangat penting sekali, termasuk yang ketiga di atasnya. Makanya Ustadz Hadi Hidayat bilang 4 doa ini sangat penting sekali. Kalau kamu mengamalkan membaca doa ini pada saat selesai tahiyat akhir sebelum salam, maka semua kebutuhan kamu yang lain akan terpenuhi. Mari kita bedah satu persatu ya. Yang pertama adalah berlindung dari siksaan api siksa neraka jahanam. Siapa dari teman-teman yang tidak ingin terbebas dari siksa neraka, terutama neraka jahanam? Siapa coba ya? Jadi penting banget membaca doa ini ya teman-teman. Apalagi dibacanya itu adalah salah satu waktu yang mabrur, yaitu pada saat dalam salat sebelum salam. Yang kedua adalah berlindung dari siksaan kubur. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, berlindung dari siksa kubur. Siapa yang tidak ingin berlindung dari siksa kubur, teman-teman? Saya pernah membaca saya udah mendengar beberapa cerita tentang ahli kubur yang bagaimana memakamkan jenazah yang
apa ya, berita-berita yang kurang enak, dia begini jenazah begini jenazah begini. Dengan kita membaca doa ini, kita mudah-mudahan terhindar dari siksaan kubur dan juga meninggalkan hal yang buruk yang lain lagi ya, seperti bayar hutang, meninggalkan hal yang buruk yang lainnya itu tidak mau membayar hutang, bergosip segala macam, itu harus ditinggalkan. Yang ketiga adalah berlindung dari fitnah saat hidup dan saat meninggal. Jadi fitnah ini benar-benar ya teman-teman, bukan terjadi saat hidup aja, bisa juga fitnah terjadi saat meninggal. Jadi teman-teman bayangkan, pada saat ini seseorang sudah meninggal tapi masih berhembusan, masih beredaran fitnah-fitnah terhadap beliau, fitnah-fitnah yang kurang baik, padahal beliau sudah meninggal. Bayangkan teman-teman, berapa tersiksanya ya mayat atau jenazah yang telah meninggalkan dunia ini, tapi orang yang di dunia ini, di muka bumi ini, masih memfitnah beliau dengan hal-hal yang buruk. Dan itu penting banget loh doa ini, makanya salah satu doa ini sangat penting banget dibaca. Yang keempat adalah berlindung dari fitnah Dajjal, dan ini yang tak kalah pentingnya. Akhir zaman Dajjal akan muncul dan kita berlindung dari fitnah Dajjal ini. Kalau tentang fitnah Dajjal ini saya tidak bisa menjelaskan karena banyak ulama-ulama yang lain yang sudah bisa menjelaskannya. Yang saya bisa katakan adalah pokoknya fitnah Dajjal ini sangat hebat sekali. Jadi kenapa, dan saya sekarang tahu kenapa temannya, gurunya Imam An-Nawawi sangat menyarankan membaca doa ini kepada anaknya. Pada saat anaknya selesai sholat tidak membaca doa ini, disuruh ulang lagi bacanya. Kenapa? Karena keempat doa ini adalah merupakan pilar-pilar doa yang lain menurut saya ya. Berlindung dari siksa api neraka jahanam, neraka lain aja udah sangat menakutkan, apalagi neraka jahanam ya. Berlindung dari siksa kubur, siapa yang tidak ingin terlepas dari siksa kubur. Berlindung dari fitnah saat hidup dan saat meninggal dunia. Dan fitnah ini sangat kejam sekali teman-teman. Terbebas dari fitnah saat hidup itu sangat luar biasa sekali, apalagi terbebas dari fitnah setelah meninggal dunia ya. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah berlindung dari fitnah Dajjal. Dan bagi teman-teman yang belum mengamalkan doa ini seperti saya, silakan dibaca doa ini. Doanya dibaca setelah tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir itu kan dimulai dengan at-tahiyatu sampai fil alamin innaka hamidum majid. Habis itu baru dibaca doa ini. Aku ulang lagi ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesianya dalam hati. Ya Allah, aku berlindung dari siksa neraka jahanam, aku berlindung dari siksa kubur, aku berlindung dari fitnah saat hidup dan setelah meninggal dunia, dan aku berlindung dari fitnah Dajjal. Kalau bisa bahasa Arabnya, bisa dibaca lafaznya ya, seperti membaca bacaan sholat lainnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dalam hati aja. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah materi ini penting? Kalau menurut saya penting ya. Silakan di share, di komen, atau ada yang bertanya atau sudah mengamalkan. Kalau bagi teman-teman sudah mengamalkan selama ini, apa efeknya? Karena menurut Ustaz Hidayat adalah kalau kita mengamalkan doa ini, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain itu akan terpenuhi, doa-doa yang lain itu akan mengikut gitu loh. Karena ini adalah 4 pilar doa yang penting banget dibaca. Saya juga pernah mendengar Ustaz Abdul Somad bilang ini, 4 doa ini sebaiknya, seharusnya dibaca waktunya itu setelah tahiyat akhir dan sebelum salat. Emang dianjurkan sangat dibaca gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.